Nah, ini katalis dan resiko. Katalis dan resiko kalau kita lihat sekilas ini cukup berimbang. Kita punya katalis worsening US economic data, tadi saya sampaikan kalau worsening artinya dengan ekspektasi Fed akan cut atau less hawkish jadi positif. Central bank dovish liquidity 1 tahun sebelum election biasanya cukup lumayan banjir, declining USD atau rupiah menguat atau lebih cenderung stabil, inflasi nggak lebih tinggi dari yang orang antisipasikan, dan Fed rate pause early to come, ya harapannya seperti itu. Dan resikonya adalah inflasi naik lebih tinggi berlanjut, dan yang kedua adalah satu yang more hawkish atau bahkan higher for longer time, itu juga perlu diantisipasikan juga karena ya baik lagi akan volatilitas ada, dinamis akan pasti. Dan yang ketiga, China property bubble juga masih belum jelas. Kita tahu harga properti utama di sana sudah meningkat sangat tajam sekali. Geopolitical juga ya masih belum kita tahu kepastiannya apakah tiba-tiba akan ada escalation lagi atau enggak. Dari domestik, current account surplus tadi sudah saya bahas juga, narrowing further. Sampai di mana bottomnya kita perlu tahu juga. Itu kenapa saya masih masukkan di salah satu resiko yang perlu dimonitor. Dan yang terakhir yang terbaru adalah US Regional Bank Crisis dan debt series udah no issue, tapi lebih ke US Regional Bank Crisis yang perlu dimonitor juga. Itu sih dari saya. Thank you, saya kembalikan ke Pak Umar. Oke, Mas Agung, makasih banyak nih, gitu. Very comprehensive. Tadi saya lihat kalau ngomongin global itu kalau Eropa lebih gloomy lah gitu ya, tapi once kita ngomongin domestik harusnya kita bisa lebih pede gitu ya, karena tadi itu angka inflasi kita di bawah, terus angka pertumbuhan juga masih oke, 5%-an gitu, much better than regional atau global event gitu. Yes. Setelah ini kita akan mendengarkan uraian sedikit dari Mas Krisna. Waktu dan tempat, Mas. Ya, terima kasih Pak Umar. Terima kasih Mas Agung udah dengan komprehensif sekali ya dibahas tuh dari globalnya, domestiknya, fundamental, makro, dan teknikal juga sekaligus ya. Kita dapat insight malam ini yang sebelum-sebelumnya juga kita belum dapat. Jadi saya cuman mau nambahin dikit aja ya. Tadi di awal kan juga Mas Agung sudah bilang ingin lebih menyoroti kondisi perkembangan di Amerika ketimbang China. Nah, China yang beberapa webinar kemarin juga saya juga sudah beberapa kali singgung ya, itu mungkin akan menjadi satu-satunya alasan kita untuk tetap khawatir ke depan setelah isu deep ceiling sudah selesai, kemudian nanti mungkin FOMC nanti di tanggal 13-14 Juni nanti ya, pertengahan bulan ini. Tadi Mas Agung juga sudah kasih clue kalau datanya memang masih mengarah ke penguatan makro, pasar tenaganya masih strong, masih segala macam, ya bisa jadi The Fed naikin lagi 25 lagi ya. Mudah-mudahan sih enggak. Saya dalam posisi sebagai investor juga sih pengennya nggak naik ya. Barusan saya intip konsensusnya yang ada di data saya, nggak ada Bloomberg, saya cuma bisa buka Trading Economics. Konsensusnya sih kayaknya sih tetap ya. Jadi mudah-mudahan itu benar. Itu doa kita bersama supaya The Fed jangan naik lagi lah, mudah-mudahan ya. Sehari sebelum FOMC nanti kan BPS-nya juga akan ngumumin inflasi dulu kan ya. Jadi data inflasinya dikeluarin dulu, baru nanti besoknya The Fed-nya FOMC. Jadi mudah-mudahan
The Fed bisa melihat data yang dikeluarkan oleh BPS Amerika supaya ada data tambahan selain data kemarin ya yang memang luar biasa ya, 300.000 tenaga kerja baru berhasil direkrut bulan kemarin, itu luar biasa loh dengan kondisi The Fed udah naikin suku bunga setinggi-tingginya 5,25%, tapi pasar tenaga kerjanya luar biasa. Ya, di sisi lain kita senang ya, karena ini menunjukkan bahwa ya ekonomi Amerika ternyata ya fine-fine aja gitu. Saya sih lebih pengennya Amerika itu nggak balik ke hot lagi, tapi juga nggak sampai yang dingin. Jebol. Jadi apa ya, anget-anget gimana gitu. Jadi istilahnya apa ya Mas Agung, Goldilocks ya kalau nggak salah ya. Jadi Goldilocks. Jadi kalau betul ya Goldilocks ya. Jadi kalau Goldilocks kan enak ya. Itu memang kondisi yang sangat-sangat kondusif. Jadi kalau kayak jamur itu kan suka banget tumbuh di udara yang lembab gitu ya. Jadi nggak yang panas, nggak yang dingin, ya lembab aja gitu. Itu kan jamur subur ya. Nah, investor bursa saham seperti itu tuh. Pengennya ekonomi itu ya gitu-gitu aja gitu, nggak yang hot, nggak yang dingin gitu. Ya Soalnya gitu. nih Om Krisna ini investor. Kalau trader tuh sukanya yang bergejolak gitu loh. Betul, iya. Buat trader nggak suka tuh yang adem-adem Iya, aja tuh. iya betul Iya. betul. Nah, jadi kembali lagi nih ke China. Oke, mudah-mudahan Amerika Goldilocks. Nah, tinggal China nih yang masih, aduh gimana ya, baca-baca kok. Soalnya apa? Soalnya hubungan dagang kita dengan China itu jauh lebih besar ketimbang dengan Amerika gitu kan. Jadi, jadi kalau sampai kenapa-kenapa dengan China ya mungkin ekonomi kita yang memang masih sangat ketergantungan tinggi dengan bahan mentahnya, apa namanya ekspor material mentah, dan apalagi juga eh ini ya apa namanya tuh sekarang kan industri baterai EV dan segala macamnya kan nanti lebih banyak rely ke ke pasar China dan mungkin Asia, dan saya nggak tahu sampai ke Eropa apa enggak, yang karena dengan adanya apa namanya eh, Inflation Reduction Act ya undang-undang pengurangan inflasi yang kemarin di webinar minggu lalu saya sudah sempat bahas itu, ya kita industri baterai kita mungkin akan dijegal di Amerika ya. Jadi nah dengan kondisi yang semua rely ke China-nya demikian, apa exposure-nya demikian besar ke China ini, kalau ekonomi China-nya kenapa-kenapa ya nggak takut juga gitu kan. Sekarang kan China itu memang dalam kondisi berkebalikan dengan dunia ya, ketika dunia diserang inflasi ya China justru mati-matian gitu supaya menghindari deflasi. Masyarakat China sekarang sangat enggan untuk berbelanja, mereka menabung habis-habisannya. Semakin mereka takut dengan kondisi prospek ekonominya, semakin mereka pengen nabung gitu. Semakin mereka nggak pengen belanja, semakin ekonominya ya susah gitu. Katanya China sekarang itu seperti kondisi Jepang 30 tahun lalu atau kondisi Amerika 15 tahun lalu ya. Jepang setelah 30 tahun sekarang bisa mengalami inflasi ya. Jadi butuh 30 tahun untuk bisa dapat inflasi. China ini lagi, ya mudah-mudahan nggak seperti itulah. Ya kita masih sangat Mas butuh gitu. Kris, aku tambahin dikit. Tadi sebelum kita ngobrol kan ada itu Kali Resik sama Mas Ageng gitu ya. Tadi juga dia bilang bahwa somehow beliau ini agak netral to bearish ya buat komoditis. Kalau kecuali emas gitu ya Om Agung ya. Jadi itu akan nantilah setelah sesi tanya jawab kita eksplor lebih lanjut ya apa definisi Ya, itu sebenarnya gitu. siap. Iya betul. Jadi itulah kenapa saham-saham yang related dengan komoditas di kita ya, ya yang seperti kita lihat belakangan ini beberapa pekan terakhir ini kan memang
Turun ya hari ini saja memang kelihatannya rebound, tapi saya nggak yakin itu akan sustainable atau long lasting ya. Nanti Mas Kus mungkin bisa terangkan ya dari sisi teknikalnya akan seberapa kuat sih itu yang kita lihat hari ini. Siap. Jadi dengan kondisi seperti sekarang ini ya sudahlah, kita masih kekeh aja gitu bermain di sektor atau saham-saham yang exposure-nya ke market domestik kita yang memang lagi tumbuh, seperti otomotif ya. Dua pekan lalu di dua webinar sebelumnya kan saya juga sudah ada bahas secara khusus ya, otomotif, Astra, dan juga telekomunikasi ya. Selama 2 minggu Astra nggak kemana-mana, baru hari ini kayak kayak dendam kesumat gitu ya. Jadi tiba-tiba melonjak. Saya lihat dengan kenaikan lonjakan hari ini yang 6%-an, itu PI Astra waktu kita bahas 2 minggu lalu, PI Astra itu 7,4, dengan kenaikan sekarang masih 7,9, masih jauh di bawah dari average-nya dia. PI-nya itu sekitar 13 kali. Wah, jadi mudah-mudahan Astra masih punya ruang yang 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 Oke, yang siap. longgar untuk naik terus ya. Jadi apa namanya, sektor-sektor yang kita bahas di webinar sebelumnya tuh rasanya masih relevan untuk kita perhatikan dalam minggu ini dan juga dalam minggu-minggu ke depan. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan, Pak Umar. Terima kasih. Oke. Siap, makasih banyak Mas Krisna. Jadi somehow tadi kita udah mendengarkan dua narasumber itu lebih membahas global dan regional. Kita mau bahas lokal dulu nih ya. Jadi khususnya secara teknikal. Om Kus masih ada, Om Kus? Waktu dan tempat dipersilakan. Halo, selamat malam semuanya. Oke, mau nanya apa nih kira-kira? Mungkin malam ini temanya akan sedikit berbeda ya. Kalau kemarin biasanya stock pick akan saya pakai Q&A untuk malam, tapi sebelum ini kita lihat dulu dari indeksnya. Saya melihat di sini masih ada penguatan. Kelihatan? Udah share screen belum ya? Belum share screen. Belum, makanya. Oke, sorry. Terlalu semangat nih habis Terlalu jualan semangat. kayaknya. Ya, oke. Di sini saya awali dari dolar indeks ya. Dari dolar indeks di sini ternyata masih mengalami penguatan. Kemungkinan saat ini ya masih dalam wave 4 menuju wave 5. Jadi kemungkinan dolar masih akan muat ke 105 ke 106-nya. Terusnya biasanya against dari dolar apa? Kita juga biasanya tahu nih, biasanya komoditi, tapi komoditi hari ini naik. Berarti mereka receive dolar, income-nya berarti bagus. Kalau saya sih simple aja ya. Nah, kemarin minggu lalu saya sempat agak melihat ada sisi positif dari emas ya. Kemungkinan dia ada rejection di area supportnya. Ternyata kemarin jelang data NFP rally 5 hari dibantai 1 hari untuk si emas, dan hari ini masih melanjutkan koreksinya lagi. Jadi kemungkinan akan patah tren ya, tren line dari November sampai Maret 2023 patah tren. Kemungkinan dia akan coba dulu nih ya pakai skenario 2. Dia akan coba balik pullback ke channelnya lagi atau tidak, kita nggak tahu karena nanti ada FOMC. Respons pasarnya seperti apa di FOMC. Kalau misalnya respon pasarnya negatif terhadap komoditas, ya berarti dia melanjutkan kembali turun, bisa lebih turun dari 1900-nya, nggak menutup kemungkinan ke level 1800 pakai skenario 3-nya. Jadi kita buat skenario 1 dan ternyata kemarin skenario-nya 1 ini gagal nih, dan hari ini di perdagangan future-nya sendiri masih di 1944 dan patah ya secara tren. Lalu kemungkinan the next level ada di 1903, 1908. Nanti kita lihat apakah akan terjadi rejection di area sana dan cukup besar. Ya harapannya sih bisa berbalik arah ya. Candle katakanlah seminggu ini candlenya merah terus,
dihajar gantian satu candle jadi candle bullish ya. Demand pasarnya akan lebih bergejolak, bahkan lebih besar. Oke.